Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menghadiri perkuliahan kita pada hari ini. Tak lupa juga salawat berikan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu bimbingan konseling Islam Pak Ramadan Lubis MAG, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Baiklah, di sini nama saya Muhammad Arif Rahman, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Adab Pelaksanaan Konseling Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dipi Armila dengan NIM 0306192149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adab. Menurut Al-Atas, secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'addibu ta'dib, yang telah diterjemahkan oleh Al-Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti, budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Etika atau etik menurut Hunsen dalam Siti Hartina merupakan standar tingkah laku seseorang atau satu kelompok orang yang telah didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Sedangkan konseling, menurut Ahmad Jurtika Nur Ihsan, yaitu upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseling, agar konseli mampu memahami dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya. Sehingga konseli mampu memahami, merasa bahagia atau tenang, dan efektif perilakunya. Jadi dapat kami simpulkan, ada pelaksanaan konseling ialah suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Habsyah Nur Nasution dengan NIM 0306193169. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab konseling menurut Al-Ghazali. Adab konseling menurut Imam Al-Ghazali, dalam kegiatan konseling ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adab konseling itu sendiri. Dalam dunia konseling biasanya diartikan sebagai etika. Etika atau adab yang harus dimiliki oleh mu'alim maupun murid. Adab mu'alim. Dalam kegiatan Bidayat Al-Hidayah, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 17 adab bagi mu'alim. Di antaranya adalah A. Bersabar dengan murid-muridnya. B. Selalu bermurah hati. C. Duduk dengan berwibawa atau berkarisma. D. Tidak menunjukkan kesombongan. E. Mengutamakan tawadu dalam setiap pertemuan. F. Tidak bersendagura atau bercanda dan mengolok-olok. G. Bersifat lemah lembut kepada murid dan tidak terburu-buru dalam menghadapi murid yang sombong. H. Memberikan petunjuk kepada murid. D. Memberikan petunjuk kepada murid dengan arahan yang baik. I. Tidak memarahi murid yang sulit dalam memahami materi. J. Tidak meninggalkan perkataan dengan nada sombong. K. Memberikan perhatian penuh terhadap penanya dalam memahami pertanyaannya. I. Memberikan argumen. M. Mengakui kebenaran dan mengakui kekeliruan. N. Mencegah murid untuk mempelajari ilmu yang berbahaya. Kemudian memotivasi murid agar mempunyai niat belajar yang teguh karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengarahkan murid untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain sebelum ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, dan memberikan pemahaman kepada murid bahwa ilmu yang bersifat fardu ain bisa memperbaiki lahiriah dan batiniah dengan takwa, yang membiasakan diri untuk bertakwa agar dapat menjadi figur yang baik bagi murid. Etika tentang guru juga dibahas Al-Ghazali dalam kitab Ihya
Ulumuddin dalam kitab Al-Ghazali, yaitu Ihya. Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ada 4 poin mengenai etika guru, diantaranya yaitu 1. Menyayangi murid dan memperlakukannya seperti anak sendiri. 2. Meneladani Rasulullah. 3. Memberikan nasihat yang baik dan menasehati murid. 4. Melarang mereka agar tidak memiliki akhlak yang tercela. Artian tentunya seorang mu'alim harus bermanfaat dalam setiap perkataannya dan tidak mengeluarkan perkataan yang tidak perlu. C. Tidak banyak berbicara kecuali mu'alim bertanya. D. Memohon izin jika ingin mengajukan pertanyaan. E. Tidak menentang pendapat mu'alim dengan menggunakan argumen dari orang lain. F. Tidak merasa lebih pintar dengan cara menentang pendapat mu'alim. G. Tidak boleh berdiskusi dengan teman selama pembelajaran berlangsung. H. Fokuskan diri dalam pembelajaran. Tidak boleh menoleh kepada orang yang ada di samping selama pembelajaran berlangsung untuk mencegah keributan ataupun mencegah permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak terjadi. Kemudian I. Tidak boleh mempersulit mu'alim dalam mengajukan banyak pertanyaan. Jadi maksudnya di sini adalah banyak pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan harusnya tidak harus ditanyakan untuk mempersingkat waktu agar penjelasan itu dapat lebih mudah dimengerti dan tidak terbelit-belit seperti itu. Kemudian J. Menghormati mu'alim. K. Tidak menyela perkataan mu'alim. I. Tidak bertanya kepada mu'alim ketika berjalan. Artinya bertanyalah dengan etika, bertanyalah dengan sopan, dan tidak bertanya kepada mu'alim ketika berpapasan, karena bisa jadi itu mengganggu ataupun menyebabkan ketidaknyamanan antara mu'alim dan dengan murid itu sendiri. M. Percaya kepada mu'alim dan tidak berburuk sangka kepadanya dan tidak menyela perkataan mu'alim. Al-Ghazali juga menuliskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa ada 7 adab yang harus dimiliki oleh seorang murid, yaitu 1. Membersihkan jiwa dari kotoran agar akal dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hati yang diterangi dengan cahaya ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menerima masukan. Yang ketiga, tidak boleh menyombongkan diri serta tidak boleh mengatur konselor. Yang keempat, melihat semua manusia sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang kelima, fokus terhadap satu cabang ilmu atau satu permasalahan. Yang keenam, mengarahkan perhatian pada ilmu yang penting dan istiqomah. Dari penjelasan yang telah dibacakan oleh saudari Hafsah, ada beberapa poin mengenai adab mu'alim dan adab murid yang bisa dikaitkan dengan proses konseling antara konselor dan konseli. Beberapa diantaranya adalah yang pertama, hubungan yang baik antara konselor dan konseling. Maksudnya adalah konselor bertanggung jawab terhadap kenyamanan konseli, sehingga konseli bersedia secara terbuka mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua, konselor harus menghormati perbedaan konseli dalam semua hal, seperti ras, budaya, agama, jenis kelamin, dan derajat. Dengan adanya toleransi, konseli akan merasa dihormati dan konselor pun mendapat penghargaan yang baik dari konseli mengenai sikap toleransinya tersebut. Yang ketiga, menghormati hak-hak konseli. Agar konseli merasa nyaman selama proses konseling, konselor harus terbuka terhadap konseli dan selalu memberikan kebebasan untuk konseli untuk memilih. Nama saya Vika Widya Putri dengan NIM 0306192138. Dalam proses konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuan bimbingan dan konseling dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, yaitu sesuai tepat sasaran dan layanan bantuan yang diberikan konselor mengandung ibadah. Untuk mencapai hal tersebut, Munir menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, di antaranya
Yang pertama, konselor Islami hendaknya orang yang menguasai materi, khususnya dalam bidang agama Islam, sehingga dapat membantu dirinya dalam menangani masalah-masalah keagamaan. Yang kedua, konselor Islami adalah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam secara konsisten. Hal tersebut dapat terlihat melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konselor Islami mampu menyampaikan kaidah Islam dalam menghadapi masalah konseling secara relevan. Yang keempat, konselor Islami hendaknya menguasai metode dan strategi bimbingan dan konseling, sehingga konseling secara terbuka bisa menerima nasihat dari konselor. Yang kelima, konselor Islami hendaknya berkepribadian terpuji dan bisa menjadi teladan bagi konseling. Dan yang terakhir, konselor Islami hendaknya menguasai bidang ilmu psikologi secara integral, sehingga ia dapat dengan mudah menyampaikan nasihat kepada konseli melalui pendekatan psikologi. Adab atau etika pelaksanaan konseling umum. Ada 4 adab atau etika pelaksanaan konseling secara umum, yakni yang pertama, professional responsibility. Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu responding fully, yang artinya konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap kliennya selama proses konseling. Terminating appropriately, yaitu kita harus bisa melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara tepat. Selanjutnya, evaluating the relationship, yakni relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik, namun tidak menghilangkan yang personal. Selanjutnya, counselor's responsibility to themselves. Artinya, konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia sehat secara spiritual, emosional, dan fisikal. Yang kedua ada confidentiality, yang artinya bahwa seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan konseli. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu dinamakan privilege communication, yakni konselor secara hukum tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien. Namun, untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan dengan aturan itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada kerahasiaan yang absolut. 3. Conveying relevant information to the person in counseling. Artinya, klien berhak mendapatkan informasi dari konseling yang mereka jalani. Informasi tersebut adalah a counselor qualification. Klien harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang mereka miliki. Yang B, counseling consequence. Konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang mereka capai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Yang C, time involved in counseling Konselor harus memberikan informasi pada klien berapa lama proses konseling yang akan mereka jalani. Yang D, alternative to counseling. Konselor harus memberikan informasi pada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya informasi untuk jalan sembuh. 4. Konselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Hal tersebut ialah A. The counselor need. Kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektivitas konseling. Yang B, authority, yaitu pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena
akan mempengaruhi proses konseling jika kliennya juga figur otoritas. Yang C, the counselor's moral dan religious values, yaitu nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi proses persepsi konselor terhadap klien yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang. Adab etika konseling menurut agama Islam. Menurut sejumlah tingkah laku konselor yang perlu memperoleh perhatian, dan ini berkaitan dengan aspek nilai-nilai klien. Menurut Siti Hartina, tingkah laku ini misalnya soal sentuhan dengan klien berbeda jenis kelamin. Soal itu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang berlaku khususnya di masyarakat kita. Sebagian klien menganggap tidak tepat jika konselor yang berlawanan jenis melakukan sentuhan jasmania, misalnya jabatan tangan dan menepuk-nepuk di atas bahu. Selain itu, ada sebagian klien yang menganggap bahwa cara demikian ini menunjukkan penerimaan yang baik dari konselor kepada kliennya. Menghadapi hal demikian, konselor perlu memahami nilai-nilai yang dianut oleh klien untuk menjaga agar konselornya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap aneh atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa pada sebagian masyarakat Indonesia ada yang beranggapan bahwa kontak laki-laki dengan kontak perempuan pada ruangan tertutup sebagaimana yang diselenggarakan dalam hubungan konseling dilarang dalam hukum agamanya. Jika kita menjumpai klien yang tidak bersedia di konseling karena lawan jenis, hal ini didasarkan atas nilai-nilai yang dianutnya. Tidak perlu mempersoalkan bagi konselor. Konselor perlu mencarikan koleganya yang lebih dapat diterima. Konselor tidak dapat memaksakan kehendaknya sendiri kepada klien. Keberhasilan konseling selain ditentukan oleh strategi yang digunakan oleh konselor, juga pada penerimaan klien terhadap pribadi konselor.